Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Mari kita dengarkan Warta Jemaat Minggu 25 Juli 2021. Menyikapi gelombang kedua serangan virus COVID-19 dengan varian Delta yang lebih mematikan, serta menindaklanjuti himbauan pemerintah dan Sinode GKI Tanah Papua serta Klasis GKI Portumbai untuk membatasi aktivitas di tempat umum, maka ibadah minggu pagi kembali dilangsungkan dalam masing-masing keluarga. Meski ibadah hanya dalam rumah setiap keluarga dan bukan di dalam gereja, tetapi jangan mengurangi suasana terutama makna peribadahan. Dengan iman kita yakin bahwa Tuhan ada hadir dalam ibadah kita saat ini. Dan untuk itu, mari kita menikmati ibadah minggu pagi ini bersama-sama dalam keluarga kita masing-masing. Nats pembuka. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Pertama Korintus pasal 15 ayat 58. Informasi aktivitas dalam jemaat selama minggu berjalan. 1. Ibadah-ibadah. A. Ibadah-ibadah dalam jemaat, baik ibadah minggu pagi, ibadah keluarga, dan ibadah unsur dalam minggu berjalan, dilaksanakan di masing-masing keluarga. Diharapkan bapak atau ibu keluarga agar masih terus setia mengkoordinir dan mengorganisir ibadah-ibadah tersebut dengan panduan liturgi dari majelis jemaat. B. Ibadah minggu pagi ini akan dilaksanakan tepat jam 9.00 waktu Indonesia Timur di tiap-tiap keluarga dan akan diingatkan dengan bunyi lonceng dari gereja sebanyak 3 kali sebagaimana biasanya pada ibadah minggu pagi, yaitu jam 7, jam 8, dan jam 9 waktu Indonesia Timur. Pada bunyi lonceng yang ketiga, yaitu pada jam 9, tiap-tiap keluarga sudah memulai peribadahannya. Khotbah pada ibadah minggu pagi ini tersedia melalui YouTube multimedia GKI Kanan, tetapi juga tercetak atau tersedia bersama-sama dengan tata ibadah. Di dalam peribadahan tersebut tetap ada persembahan, tetapi persembahan bukannya menjadi utama, melainkan ibadahlah yang menjadi utama. Sehingga tidak boleh persembahan menjadi kendala bagi tiap-tiap keluarga untuk tidak melaksanakan ibadah. C. Ibadah sekolah minggu GKI Kanan Perumnas 4 masih dilaksanakan secara online melalui channel YouTube multimedia GKI Kanan. D. Ibadah akhir bulan Juli dilaksanakan di masing-masing keluarga pada hari Sabtu 31 Juli 2021 jam 19 waktu Indonesia Timur atau jam 7 malam, yang dikoordinir oleh majelis dan jemaat WIK Bukit Zaitun. Khotbah akan disediakan secara online melalui channel YouTube multimedia GKI Kanan. 2. Aksi dana untuk pengadaan alat live streaming. Menyikapi situasi pandemi COVID-19 di mana pemerintah dan Sinode GKI Tanah Papua serta Klasis GKI Portumbai menghimbau agar seluruh aktivitas masyarakat atau warga jemaat termasuk ibadah minggu pagi di gereja, wajib dilaksanakan dari rumah. Maka saat ini sedang digumuli pengadaan peralatan atau sarana untuk menunjang peribadahan dalam jemaat secara live streaming. Dana yang dibutuhkan sebesar kurang lebih 133 juta rupiah. Dari total dana tersebut sudah tersedia 83 juta rupiah. Namun masih ada kekurangan sebesar 50 juta rupiah. Untuk itu, majelis jemaat akan menjalankan aksi amplop janji iman untuk memenuhi kekurangan tersebut. Mohon kesediaan warga jemaat untuk berpartisipasi secara sukarela. Tetapi juga majelis menghimbau jika ada warga jemaat yang tergerak hati untuk memberi secara khusus guna mencukupi kekurangan tersebut. 3. Pemasangan atap GSG. Penyelesaian pembangunan GSG telah melewati satu tahap lagi, di mana panitia pembangunan sedang melaksanakan pemasangan atap spandek yang dimulai pada hari Sabtu 24 Juli 2021 yang diawali dengan doa oleh Ibu Pendeta Nova Leawa. Patut kita memberikan apresiasi dan dukungan terus untuk penyelesaiannya. 4. Niat nikah. Telah menyampaikan niat kepada majelis jemaat untuk dilaksanakan pemberkatan nikah kudus terhadap satu pasangan calon suami istri, yaitu calon mempelai pria Lambertus Mambrasar dan calon mempelai wanita Hena Wilhelmina
Oiwari. Rencana pemberkatan nikah pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021. Apabila ada keberatan-keberatan dari anggota jemaat, mohon disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat. Demikian warta jemaat pada ibadah minggu pagi ini. Atas perhatian jemaat, saya ucapkan terima kasih dan selamat beribadah. Shalom. Shalom. Jemaat Tuhan, marilah sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 16, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-36, kita bersama-sama bersatu di dalam doa, minta terang Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada kesempatan pagi yang indah ini, kami hendak membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Mari Tuhan, utus Roh Kudus-Mu kuasai hati dan pikiran kami, agar ketika kami membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, kami dimampukan oleh kuat kuasa Roh Kudus, mengerti akan maksud kebenaran firman Tuhan untuk kami berlakukan dalam kehidupan kami. Ampunkan salah dan dosa kami Bapa, layakan kami untuk membaca dan ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Hamba yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu adalah hamba yang penuh dengan keterbatasan dan keberdosaan. Karena itu ampunkan salah dan dosa hamba, mampukan hamba, berbicaralah melalui bibir mulut hamba-Mu. Kami sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Bersabdalah bagi kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bermohon pada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-36. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul kepada kita, Mana Sabat. Mana Sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya Aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari ke-6, apabila mereka memasak, yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu, berangkatlah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel. Petang ini, kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi, kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab, apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lalu kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apakah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel,
mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu seperti sisik halus, seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu, menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkannya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti kue madu. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan. Ambillah segomar penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah manna di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan manna 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan manna sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomar ialah 1/10 eva.
Sampai sedemikian jauh pasal pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah kita yang membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan hari lepas hari. Amin. Shalom. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Tanpa disangka kita bertemu kembali dalam ibadah virtual seperti ini. Itu diakibatkan karena sementara virus corona memuncak dan mengancam kehidupan saudara dan saya. Tetapi puji Tuhan, kita masih dimungkinkan oleh Roh Kudus berjumpa, beribadah bersama-sama, walaupun melalui siaran virtual seperti ini. Firman Tuhan bagi kita terdapat di dalam Keluaran pasal 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-36. Ada kita berikan judul, berhenti bersungut-sungut dan ucapkanlah syukur senantiasa dalam imanmu. Berhentilah bersungut-sungut dan ucapkanlah syukur senantiasa dalam imanmu. Saudaraku, ketika kita membaca bagian firman Tuhan, kitab Keluaran pasal 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-36, di mana lembaga Alkitab memberikan judul Mana dan Sabat, mengisahkan bagaimana umat Israel keluar dari tanah perbudakan yang ada di Mesir. Tetapi ketika dalam perjalanan mereka untuk menuju pada tanah Kanaan, mereka bersungut-sungut. Sungut-sungut adalah istilah atau kata yang diartikan sebagai sebuah tindakan mengeluh dan mempersalahkan orang lain. Terlebih kita mempersalahkan Tuhan atas sesuatu keadaan-keadaan tertentu. Bersungut-sungut merupakan tindakan yang berkaitan dengan perkataan mulut. Namun ada hubungannya yang sangat erat dengan apa yang terkandung di dalam hati seseorang. Sebab Bapak Ibu Saudara jemaat, perkataan yang keluar dari mulut itu, persungutan yang keluar dari mulut itu, berasal dari hati yang kita miliki. Sungut-sungut itu juga dapat dikategorikan dengan dosa. Bersungut-sungut adalah reaksi spontan yang timbul karena ketidakpuasan. Bersungut-sungut adalah reaksi spontan yang timbul karena kekecewaan ataupun kekesalan yang timbul akibat apa yang diterima tidaklah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena ketidakmampuan mengatasi kekecewaan dan ketidakpuasan itu, maka timbullah reaksi yang dikatakan bersungut-sungut tadi. Nah, reaksi ini biasanya memiliki atau dimiliki oleh pribadi yang kurang bersyukur. Karenanya sikap dan respon yang mereka timbulkan adalah bersifat negatif. Sungut-sungut tadi. Bangsa Israel terlihat bersungut-sungut manakala dalam pengembaraan mereka saat keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, melalui tantangan dan halangan-halangan yang begitu besar. Lalu mereka membandingkan situasi saat itu dengan situasi sebelumnya ketika mereka ada di tanah Mesir. Kebiasaan ini sebenarnya adalah merupakan sebuah kebiasaan yang tidak baik Bapak Ibu Saudara. Yakni membanding-bandingkan sebuah situasi saat itu dengan saat-saat sebelumnya. Karena akan memperkeruh suasana hati bangsa Israel sehingga mereka kehilangan rasio atau pemikiran-pemikiran yang sehat. Bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir dan mereka masuk ke padang gurun, masalah demi masalah mulai mereka hadapi. Selama 430 tahun mereka menjadi budak, membuat mereka tidak siap ketika menghadapi tantangan-tantangan hidup atau masalah demi masalah dalam kehidupan mereka. Mereka mulai bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara kepada Musa dan Harun yang mereka anggap sebagai biang keladi, penyebab yang membuat mereka menderita di padang gurun itu. Secara tidak langsung
Mereka sesungguhnya bersungut-sungut kepada Allah. Mengapa? Karena Allah lah yang mengutus Musa dan Harun untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju pada tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Bersungut-sungut atau mengomel, Bapak Ibu Saudara, menggerutu merupakan bukti mereka tidak percaya kepada Allah. Mereka pikir bahwa Allah tidak sanggup untuk akan melepaskan mereka dari masalah yang mereka hadapi di padang gurun pada saat itu. Mereka melihat bahwa masalah yang mereka hadapi lebih besar dari 10 tulah yang telah Allah nyatakan di hadapan mereka ketika Allah hendak mengeluarkan mereka dari Mesir. Allah menolong mereka, tetapi mereka harus menjalani 40 tahun di padang gurun akibat dari persungut-sungutan yang mereka tunjukkan. Mungkin kalau mereka tidak bersungut-sungut, Allah akan menimbakan mereka lebih cepat dari 40 tahun di masa perjalanan yang sudah dilalui saat ini. Bapak Ibu Saudara, belajar dari pengalaman Israel ketika Musa dan Harun membawa mereka keluar dari Mesir. Mungkin keadaan kita seperti bangsa Israel. Kita sedang mengalami berbagai-bagai macam tantangan dan masalah-masalah hidup. Kita berada di padang gurun. Masalah demi masalah menerpa akan kehidupan pribadi, rumah tangga, bahkan persekutuan kita. Kita putus asa dan sepertinya tidak melihat jalan-jalan keluar yang kita temui. Tetapi jangan bersungut-sungut, Bapak Ibu Saudara. Karena persungutan adalah tanda tidak percaya kepada Allah. Dan ini membuat Allah sangat sedih karena kita meragukan kemahakuasaan Allah. Terimalah setiap cobaan itu dengan syukur dan doa, Bapak Ibu jemaat. Karena Tuhan pasti punya rencana yang terbaik atas kehidupan saudara dan saya. Tentu Bapak Ibu akan bertanya, kalau begitu Pak Pendeta, bagaimana supaya kita tidak bersungut-sungut terhadap persoalan demi persoalan yang kita hadapi? Yang harus kita lakukan adalah kita harus mampu untuk mengucap syukur. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Kita harus mampu mengucap syukur agar kita tidak bersungut-sungut terhadap setiap masalah dan cobaan yang menghampiri kehidupan kita. Ini adalah suatu reaksi yang baik ketika diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang kita tampilkan atau kita hadapi adalah ucapan syukur. Itu artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Kita bisa menerima kejadian apapun, dalam situasi apapun, dengan hati yang lapang. Dan tentunya teguh bahwa kejadian apapun itu dalam kehidupan kita baik adanya. Roma pasal 8 ayat yang ke-28 katakan, kita harus mengikat segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ketika kita memahami kebenaran ini, Bapak Ibu jemaat, maka kita mengerti bahwa masalah itu hanya menjadi pengantar awal daripada kebaikan Tuhan yang sebenarnya dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam setiap persoalan-persoalan hidup yang ada, yang kita hadapi, itu adalah kebaikan Allah yang akan ditunjukkan kepada kita. Untuk itu, kita tidak perlu bersungut-sungut, sebab kita akan menerima kebaikan dalam setiap masalah yang kita hadapi. Kita harus beriman kepadanya bahwa ada tujuan Allah untuk mendatangkan berkat bagi kita atas segala cobaan yang kita hadapi. Dan jika iman kita itu murni kepada Allah tanpa bersungut-sungut, maka dengar baik-baik. Iman kita akan menuntun kita dari ujian-ujian menuju kepada sebuah pujian. Iman kita akan menuntun kita dari setiap ujian-ujian menuju pada sebuah pujian. Setiap orang yang beriman mengalami apa yang dinamakan dengan ujian-ujian hidup. Contoh, Adam dan Hawa, manusia pertama, mereka diuji. Abraham, bapak orang beriman. Minggu lalu kita baru membicarakan bagaimana Abraham dan Sarai
mereka diuji. Setiap orang percaya, saudara dan saya harus diuji. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33 bersabda, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Amin, saudara. Sekalipun setiap kita akan diuji imannya, tetapi ingatlah, tiap ujian, pencobaan yang kita hadapi tidak akan melebihi kemampuan kita. Sebab tiap ujian mempunyai tujuan. Dan setelah ujian itu Bapak Ibu Saudara, maka ada pujian. Abraham mendapat pujian. Roma pasal 4 ayat yang ke-8 di sana dikatakan, dia mendapatkan pujian sebagai bapa segala orang percaya. Walaupun ditolak, dihina, diolok-olok, bahkan taat sampai mati di kayu salib, Tuhan Yesus menerima segala kuasa di bumi dan langit, serta nama di atas segala nama. Filipi pasal 2 ayat yang ke-10, Efesus pasal 1 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-22. Setiap orang percaya yang menang atas segala ujian karena beriman kepada Tuhan, tanpa bersungut-sungut akan menerima berkat dan kemuliaan. Lalu, apa saja berkat dan kemuliaan itu? Berkat dan kemuliaan bagi kita yang beriman kepada Allah, percaya atas tuntunan perlindungan Allah, percaya akan janji Allah dalam berkat itu, kita akan menerima berkat dan kemuliaan berupa makan dari pohon kehidupan di taman Firdaus Allah. Oh, haleluya, amin. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-7. Kita akan makan dari pohon kehidupan di taman Firdaus Allah. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-11, Wahyu pasal 20 ayat yang ke-5 di sana dikatakan kita akan menerima berkat dan kemuliaan berupa bebas dari kematian yang kedua. Kemudian Wahyu pasal 3 ayat yang ke-5, Wahyu pasal 20 ayat yang ke-15 di sana dikatakan kita akan menerima berkat dan kemuliaan berupa nama kita akan dicatat di dalam buku kehidupan. Bapak Ibu Saudara, kemudian kita juga akan menerima berkat dan kemuliaan ketika kita beriman kepada Allah. Kita terus menaruh pengharapan dan kepercayaan kita atas pimpinan Allah dalam berbagai cobaan-cobaan kita. Adalah Wahyu pasal 3 ayat yang ke-5 di sana dikatakan, Yesus akan mengakui kita di hadapan Bapa dan para malaikatnya. Terakhir, Wahyu pasal 3 ayat yang ke-21, Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6 di sana dikatakan, kita akan duduk di sebelah kanan Allah dan memerintah bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, percayalah kepada Allah dan peganglah janjinya. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau dulu Allah menolong umat Israel dan membuat 10 tulah agar mereka dapat keluar dari Mesir, saat ini pun Allah akan melakukannya lagi untuk menolong saudara dan saya. Hari-hari ini kembali kita diperhadapkan dengan meningkatnya kasus COVID-19 yang sudah banyak merenggut nyawa orang-orang yang kita kasihi. Belajar dari kebenaran firman Tuhan di saat ini. Apapun masalah saudara, apapun persoalan saudara, ingatlah, Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang besar. Dia selalu tepat dengan janji-janjinya. Dia selalu menjawab setiap pergumulan kehidupan kita, asalkan kita tidak bersungut-sungut dengan keadaan-keadaan yang kita hadapi. Hari-hari ini, dalam masa pandemi, kita bergumul dengan pendidikan anak-anak kita. Tetapi percayalah, ada cara Tuhan untuk dapat menolong setiap anak-anak kita dalam pendidikan mereka. Hari-hari ini, kita berteriak soal ekonomi. Tuhan tidak akan pernah membiarkan umatnya kelaparan. Dalam kisah pembacaan dan perenungan kita di saat ini, umat Israel dituntun dan diberikan makan mana
kepada setiap umat Israel. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita kelaparan ketika kita beriman dan tidak bersungut-sungut dalam situasi apapun. Seberapa besar masalah yang kita hadapi, tetaplah percaya bahwa Allah lebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi. Ingatlah, tidak ada masalah atau kuasa apapun yang lebih besar dari Allah kita. Hiduplah dalam ketaatan pada janji dan penyertaan Allah, serta janganlah bersungut-sungut. Ucaplah syukur dalam segala hal. Tuhan Yesus menyertai kita dengan kebenaran firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu. Kami mohon ampun apabila Tuhan mendapatkan kehidupan kami selalu bersungut-sungut ketika kami menghadapi berbagai tantangan dan masalah-masalah hidup. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dan terima kasih karena kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Tidak ada masalah yang lebih besar daripada Allah kita. Allah lebih besar dari masalah kita. Dan Allah akan turut bekerja untuk menyelesaikan setiap persoalan-persoalan hidup kita. Asalkan kita beriman dan percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.